pulang mendirikan pesantren atau bagaimana Mbah ini ceritanya sehingga berdiri pondok pesantren ini Mbah? Maaf ya, jadi saya tidak ada pikiran untuk mendirikan pondok pesantren itu karena saya mengaca pada diri saya, ilmu saya, kemudian juga fasilitas dan keadaannya itu tidak ada pemikiran untuk mendirikan pesantren. Saya pulang karena kangen sama ayah dan ibu saya, sudah 5 tahun tidak ketemu sama ayah dan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zulfanah Diana dari Al-Huda Official. Tanggal 20 Agustus 2021 nanti Pondok Pesantren Al-Huda Duklu Boyolali akan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-58 tahun. Rentang waktu yang sudah cukup panjang dalam Pondok Pesantren Al-Huda Duklu Boyolali berkontribusi terhadap negara ini, terutama dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada momentum ini, saya akan mewawancarai pengasuh sekaligus pendiri Pondok Pesantren Al-Huda Duklu Boyolali, Abah Kiai Haji Habib Ihsanuddin. Ya, Sehat Abah? Alhamdulillah. Ibunya juga sehat ya Abah. Putra putrinya Abah 50 tahun Pondok Pesantren Al-Huda ini 58 tahun. Maaf, 58 tahun itu bukan waktu rentang yang sangat pendek. Ini sosok Abah sebagai pendiri juga pengasuh pondok pesantren sampai saat ini tentu ada peran orang tua Abah yang telah melahirkan Abah dan membesarkan hingga menjadikan Abah ini sosok anak muda yang mampu mendirikan sebuah pondok pesantren. Nah ini seperti apa Abah ini? Kalau tadi diinformasikan Kiai Haji Ihsanuddin dan Ibu Nyai Hajah Aisyah, sosok beliau itu seperti apa sih sebenarnya? Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan pada kami. Pertama, ayah saya ini terus terang, beliau ini adalah orang masih ada keturunan priai. Priai. Karena beliau itu sebetulnya nama aslinya adalah Sambyah Dipo. Sambyah Dipo. Dia ini masih keturunan keenam dari Kanjeng Pangeran Suryo Dipo, Mataram, Ngayogyakarta Hadiningrat. Beliau ini lahir sebagai putra lurah dari Desa Musuk. Dan beliau dididik oleh beliau untuk belajar satu sekolah, kemudian mengaji. Jadi dia ini memang berperan dua, pagi berangkat sekolah ke Boyolali, sorenya mengaji di Kauman Boyolali. Beliau adalah pertama menamatkan SR, sekolah rakyat, kemudian melanjutkan ke HIS, kemudian melanjutkan Milo. Jadi tinggi sekolahnya. Pengajian sorenya dia mengaji ke tempat Mbah Kiai Biai Soleh, Kauman Boyolali. Jadi berangkat pagi, pulang malam. Itu dikerjakan beliau. Sehingga di dalam dirinya tercipta dua arah. Satu, dia sebagai terpelajar sampai Milo. Kemudian di dalam hatinya dia ini adalah didikan seorang kiai
Keraton Surakarta Hadiningrat. Sehingga di dalam dirinya beliau itu ada jiwa priayinya, tapi juga ada jiwa kiainya. Dalam perkembangan selanjutnya, karena beliau ini ditugaskan sebagai lurah desa Candinggatak Cepogo Boyolali dengan beslit dari Sinuwun Pak Buwono yang ke-10 Surakarta Hadiningrat sampai 48 tahun. Oleh karena itu beliau di dalam mendidik kami juga kedua-duanya. Kami juga diharapkan pendidikan sekolahan, tapi juga pondok pesantren. Inilah yang ada pada diri kami, sehingga ayah saya mendidik kami betul-betul serius karena saya adalah anak keempat dari beliau yang kebetulan dari kakak saya mungkin ada kurang bakat di dalam arah yang dituju oleh ayah saya, ya kiai, ya priayi. Itulah. Kemudian ayah saya memforsir untuk bagaimana supaya saya ini bisa mewarisi apa yang ada pada diri ayah saya. Kebetulan juga bahwa ibu saya, istrinya ibu Hajah Asia ini juga putri seorang Demang, yang juga ada arah kepriayinan juga ada. Itulah yang ada pada ayah saya, sehingga ayah saya selain mendidik kami di bidang masalah pendidikan umum, tapi juga beliau sangat dekat dengan para ulama, para wali-wali, sehingga beliau mengarahkan kepada kami yaitu untuk banyak belajar di dalam bidang agama. Jadi memang luar biasa, ini Abah ini memang dilahirkan dari eyang yang selain beliau itu priayi juga kiai. Dan inilah yang melandasi bagaimana beliau mendidik Abah ini sehingga menjadi seperti sekarang ini. Nah, Bah, ini kan perjalanan yang saya kira cukup panjang ya. Bagaimana nanti Abah ini ngajinya seperti apa, di mana pondok pesantrennya di mana. Kira-kira Abah ini pernah belajar di mana saja, di pondok pesantren mana saja, Bah? Ya, terima kasih. Begini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik hidayah kepada Abah saya. Suatu saat Abah saya itu ziarah ke Surabaya, ke Sunan Rahmat Ampel, bertemu seorang ulama di Jawa Timur, namanya Kiai Ahmad dari Tanggulangin. Yang berkesan di dalam hatinya Abah saya adalah kata-kata beliau, orang itu kalau ingin anaknya jadi kiai, senanglah pada kiai. Kalau anaknya ingin jadi wali, senanglah pada wali. Disitulah masuk di dalam hati sanubari Abah saya, sehingga Abah saya mulai itu mendekatkan diri pada kiai-kiai, para ulama-ulama, ziarah-ziarah ke makbarahnya para wali dan silaturahmi para ulama-ulama. Nah, suatu saat Abah saya ini silaturahmi pada waliullah, Mbah Kiai Sirat Penularan Solo. Di Solo. Pada waktu itu saya kira-kira umur 9 tahun, SD kelas 3 saya. Masih sangat kecil sekali. SR kelas 3. Nah, ini saya menghadap bersama ayah saya masih kecil, masih pakai celana pendek, dan di situ saya nggak tahu kenapa saya itu dilihat saja oleh waliullah Mbah Kiai Sirat itu, dilihat dari kaki saya sampai kepala saya terus berulang-ulang. Akhirnya waliullah Mbah Kiai Sirat mengatakan kepada ayah saya, Mas Lurah, ini siapa? Ini anak saya, Mbah Kiai, mohon berkah doanya. Kemudian Mbah Kiai Sirat berkata, saya beritahu ya Mas Lurah, bahwa ini anak ini besok akan jadi kiai. Jadi ayah saya juga terperanjat dengan ucapan alhamdulillah. Tetapi dengan syarat
Mondoknya harus mengikuti perintah saya, tidak boleh berkehendak sekehendaknya sendiri, harus mengikuti perintah saya dan akan saya aku sebagai cucu angkat saya. Kemudian saya ditanya, "Le, mau nggak taat sama saya?" Saya jawab, "Bismillah, saya taat Mbah Kiai pada waktu itu." Saya jawab saya begitu. Dan ada pertanyaan lagi kalau oleh Mbah Sirat, "Engkau jadi lurah dan jadi kiai, pilih yang mana?" Saya jawab, "Pilih jadi kiai." Kemudian Mbah Sirat mengatakan, "Ya, baik, jadi kiai. Tetapi nyambi dadi lurah." Jadi Kiai dua-duanya, Bang. nyambi dadi lurah, kiai nyambi dadi lurah, sambil pergi. Jadi saya tidak ada kesempatan untuk jawab. Itulah pertama kali pendidikan yang diberi saya. Setelah saya kelas 3 akhir, saya diperintahkan oleh Mbah Sirat untuk mondok di tempatnya Ki Masyhud Boyolali. Saya mondok di sana dengan nyambi sekolah SR untuk menamatkan sampai tamat SD SR. Jadi kelas 3 sampai kelas 6. Setelah tamat SR, saya diminta oleh Mbah Kiai Sirat untuk mondok ke tempatnya Mbah Kiai Sirat Di Solo itu ya. Solo. Sambil sekolah di Salafiyah, Madrasah Salafiyah. Madrasah Salafiyah setingkat SMP barangkali. Tingkat SMP. Itu kemudian paginya saya ngaji di tempat adiknya Mbah Kiai Sirat, namanya Kiai Haji Khalil di Kauman Solo. Nah, ini ada beberapa keajaiban yang saya terima, tapi saya juga tidak mudeng. Namun saya jalankan apa yang jadi perintahnya Mbah Kiai Sirat dan Mbah Kiai Khalil. Kebetulan Mbah Kiai Khalil itu adalah adik daripada Mbah Kiai Sirat, juga termasuk jumlah aulia. Setiap saya datang habis subuh, saya datang ke tempat saya, tidak diajar ngaji, disuruh menghidupkan kompor, kemudian buat minuman 2 gelas, kemudian suruh membakar jadah, kalau tidak ada ya roti, kemudian dimakan bersama saya sama Mbah Kiai Khalil. Kemudian Mbah Kiai Khalil minta supaya saya itu membuka mulut saya selebar-lebarnya untuk dimasuki tangannya beliau ini sampai 7 kali. Karena anak kecil dimasuki tangannya orang tua jelas tidak bisa mencukupi. masuk. Itu berjalan setiap pagi, tidak ada acara apa-apa kecuali hanya begitu terus sampai 41 hari. Setelah 41 hari, alhamdulillah kok bisa masuk tangannya Waliullah Mbah Kiai pada mulut saya sampai 7 kali. Setelah selesai 7 kali, beliau mengatakan sudah khatam, tidak usah ngaji ke sini. Saya lalu pulang naik sepeda ontel sampai di muka pintu pondoknya Mbah Kiai Sirat. Mbah Kiai Sirat sudah ada di muka pintu. Kami dicegat, kemudian saya salaman, dikatakan, beliau juga mengatakan sudah khatam ya Le ya, sudah khatam ya Le ya. Itulah keajaiban yang saya temui, yang sampai sekarang saya juga artinya juga tidak paham itu apa itu. Tapi saya yakin itu adalah baik, karena semuanya adalah keluar daripada kehendak para aulia. Kemudian setelah saya 2 tahun di tempat Mbah Kiai Sirat, kami diminta lagi pindah ke Pondok Al Muayyad Mangguludan Solo, di mana ada 3 kiai besar, 1 Kiai Ahmad Umar, Hafidz Al-Quran, Kiai Bey Aspari, kemudian yang 3 Mbah Kiai Daris, Muhammad Daris. Itu 3 pondok itulah saya disuruh memperdalam kitab pengajian Al-Quran oleh beliau. Setelah saya selesai dari Mangguludan kira-kira 2 tahun, dan kami sudah tamat Madrasah Salafiyah, kami diperintahkan untuk mondok oleh Mbah Kiai Sirat ke Mbah Kiai
Romli Rejoso Peterongan Jombang. Jombang. Nah, ini juga satu hal yang saya juga tanda tanya sampai sekarang. Karena pada waktu akan berangkat itu saya diantar oleh Mbah Sirat sendiri sampai di stasiun. Dan beliau minta pada ayah saya, abah saya supaya menyewa 100 becak untuk mengantarkan saya Masya Allah. ke stasiun balapan Solo. Adapun orang-orang yang mengantar adalah tamu-tamu serta para santri-santri seluruhnya untuk mengantarkan saya sampai di stasiun. Dan Mbah Sirat naik sampai di pintu Sepur. Setelah itu Sepur berangkat, Mbah Sirat beserta pendereknya pulang ke pondok, saya langsung ke Jombang. Di Jombang saya hanya diberi waktu 3 bulan setengah. Saya juga bingung, wong mondok kok 3 bulan setengah itu untuk apa? Ternyata beliau yang makrifat itu, ternyata 3 bulan setengah itu Kiai Romli meninggal dunia tanggal 17 Ramadan, kemudian Kiai Dahlan tanggal 21 Lailatul Qadar meninggal. Kedua-duanya 3 bulan setengah itu meninggal semuanya. Itulah. Kemudian saya hanya 3 bulan setengah. Kemudian saya mondok ke Al-Falah Ploso. Al-Falah Ploso. Kediri. Di sana kami terus terang tidak kerasan. Kami sementara mondok di Ringinanom, tempatnya Kiai Nawawi, Kiai Nawawi yang ahli falak. Dan saya gunakan untuk saya mendekatkan diri pada Allah. Pondok mana yang kira-kira bisa menjadikan saya hasil. Kemudian saya setiap malam, terutama malam Jumat, saya ziarah ke Syekh Wasil, penyiar Islam dari Arab Saudi yang pertama di Kediri, Syekh Wasil di Makbaroh Setono Gedong. Nah, pada waktu itu saya di tengah-tengah saya zikir, saya ini ada suara di belakang saya. Kalau ingin jadi, mondoklah di tempatnya Syekh Toha Mu'id. Karena saya belum kenal Kiai Toha Mu'id, rumahnya mana, saya semalam tidur di masjid, paginya saya tanya kepada masyarakat itu, akhirnya saya dipertemukan, diberi tahu rumahnya, pondoknya Kiai Toha, Syekh Toha Mu'id. Akhirnya saya pagi setelah subuh berangkat ke sana, tapi saya tidak sowan, hanya mendengarkan ngajinya saja. Setelah itu saya kembali ke Pondok Ringinanom lagi. Paginya saya berangkat lagi, mendengarkan pengajian juga tidak sowan. Saya kembali lagi ke Ringinanom 7 hari berturut-turut. Saya mendengarkan pengajian dan saya sangat cocok dengan apa yang ada dalam nurani saya. Sehingga akhirnya 7 hari itu saya pulang, tapi tidak pulang ke Boyolali, tapi saya pulang ke tempatnya Waliullah Mbah Kiai Sirat. Saya matur bahwa saya akan mondok ke sini-kini. Akhirnya malamnya saya diperintahkan oleh Mbah Kiai Sirat untuk tidur bersama beliau. Satu kasur beliau, dan saya disuruh, tangan saya selalu memegang perutnya beliau sampai pagi. Saya tidak bisa tidur. Setelah subuh kami bangun jamaah sama beliau Mbah Kiai Sirat, kemudian saya diminta memandikan beliau, katanya supaya bersih, biar bersih, berulang-ulang biar bersih. Kemudian setelah itu pakaian simbah juga suruh membasuhnya, juga biar bersih. Itu Mbah Kiai itu gitu itu caranya. Jadi ya tidak sampai dijelaskan, tapi hanya isyarat saja semua apa yang disampaikan. Inilah yang disampaikan oleh Mbah Kiai Sirat kepada saya. Setelah selesai, saya minta izin kepada Mbah Kiai Sirat, di mana beliau itu punya satu-satunya putra, namanya Hadratul Makbarom Kiai Saimuri Sirat, yang cucunya, putranya
yang sekarang cucunya menjadi Menteri Agama, Gus Yakut. Gus Yakut, Itu adalah cucu Waliullah Mbah Kiai Sirat. Nah, pada waktu itu saya berangkat. Saya semalam tidur sama Mbah Kiai Sirat. Saya berangkat ke Kiai Toha Muid. Dan saya belum pernah ketemu Kiai Toha, belum pernah sowan, dan Kiai Toha belum pernah ketemu saya. Saya datang, begitu datang, saya sudah dinanti di muka pintu oleh Kiai Toha Muid. Langsung saya turun dari becak, ditanya, apa namanya? Habib. Iya Kiai. Dari Solo. Iya. Cucu akon-akon Mbah Kiai Sirat. Iya. Mau mondok ke sini. Iya. Beliau bilang bahwa tadi malam Mbah Kiai Sirat rawuh ke sini untuk menyerahkan kau kepada saya untuk dididik sini. Padahal malam itu saya tidur sama Mbah Kiai Sirat di Solo. Tapi beliau Kiai Toha katakan Mbah Sirat datang ke situ pada malam itu. Itulah saya dengan Kiai Toha juga tahu. Dan saya akan berangkat juga diberi bilang oleh Mbah Kiai Sirat bahwa saya tidak 3 tahun tidak boleh pulang. Tidak boleh pulang. Kiai Toha juga mendengar dan diberi tahu oleh Mbah Kiai Sirat bahwa ini tidak 3 tahun tidak boleh pulang. Sehingga saya di sana 3 tahun. Baru 2 tahun saya di Banjar, Al-Maghfurlah Mbah Kiai Sirat meninggal dunia. Tetapi saya tetap teguh, saya tidak boleh pulang oleh Kiai Toha karena belum sampai apa yang diperintahkan oleh Mbah Kiai. Jadi saya tetap taat 3 tahun, bahkan saya tambah menjadi 2 tahun lagi, saya 5 tahun di pondok sana, saya tidak pulang ke rumah saya di Boyolali. Itulah riwayat. Dan di dalam Pondok Al-Islah Kediri itulah saya juga meneruskan sekolah kami di MAAIN, Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri, MAAIN. Di situ sampai tamat di sana. Dan juga saya mendapat banyak sekali guru-guru yang selama mondok di sana diperkenalkan oleh Kiai Toha, dan akhirnya saya banyak sekali diaku sebagai cucunya, sebagai anaknya, bahkan banyak diberikan ilmu-ilmu bermacam-macam yang sekarang saya berikan pada santri-santri itu, terutama ilmu-ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada Mbah Kiai Nahrawi, ada Mbah Kiai Jalil, ada Mbah Kiai Nawawi, ada Mbah Kiai Abdullah Sumerdringo dan sebagainya, dan Kiai Purwasri, Kiai itu ada banyak sekali kiai-kiai yang saya bimbingan Kiai Toha, dan Kiai Toha selalu memberikan bimbingan saya itu secara khusus karena ada amanat dari beliau Waliullah Mbah Kiai Sirat Pendahara. Sehingga saya ada juga di pondok-pondokan di pondok-pondok mana itu 3 hari untuk belajar bagaimana cara kiai itu memimpin pondok, bagaimana ekonominya, bagaimana mendidik anak-anaknya, bagaimana itu saya disuruh belajar ngaji ke pondok-pondok yang dipernahkan oleh beliau Kiai Toha Muid. Inilah daripada pendidikan kami. Ya. Subhanallah, memang perjalanannya dari awal hingga bertemu dengan Yai Toha Muid itu memang perjalanan yang tidak lazim. Jadi diperjalankan oleh Allah bertemu dengan Waliullah Yai Sirat di Solo, kemudian ke Jombang tadi ya, di Jombang, kemudian di Al-Falah Kediri yang menjadi pondok pesantren termasuk pondok pesantren besar pada saat ini juga. Yang terakhir adalah di pondok pesantren Al-Islah bimbingan Kiai Toha Muid Kediri. Luar biasa. Tadi setelah Abah mengenyam pendidikan di pesantren yang cukup lama tadi, kemudian pulang mendirikan pesantren, atau bagaimana Bah ini ceritanya sehingga berdiri pondok pesantren ini Bah? Maaf ya, jadi saya tidak ada pikiran untuk mendirikan pondok pesantren itu karena saya mengaca pada diri saya, ilmu saya, kemudian juga fasilitas dan keadaannya itu tidak ada pemikiran untuk mendirikan pesantren.
Saya pulang karena kangen sama ayah dan ibu saya. Sudah 5 tahun tidak ketemu sama ayah dan ibu. Kemudian setelah pulang hari Ahad tanggal 17 Agustus 1963. Pada waktu itu saya umur 23 tahun. Nah, itu kemudian setelah 2 hari di rumah ada tetangga kami minta ngaji pada saya. Saya bilang, ya saya ini belum pulang, kitab saya semua di pondok, apa-apa saya hanya kedar kangen. Tapi dia tetap minta, walaupun di rumah 3 hari atau 4 hari pun saya sedia saja, asal mau mengajar. Akhirnya juga saya ajari anak 3 tadi, sampai kira-kira 3 bulan. Setelah 3 bulan saya kembali ke pondok pesantren, matur pada Yai. Kiai tanya pada saya, di rumah ada apa? Ya itu Yai, ada anak 3 minta diajari mengaji. Tapi ya saya bilang saya belum pulang kok, saya ini baru tilek rumah saja. Jadi ya teman-teman tetangga saya pemuda itu yang manggil saya ya nama saya saja. Namanya Habib ya Habib, yang pernah adik mengambil saya ya Kak atau Mas, atau yang lebih tua yang memanggil saya Dik dan sebagainya. Tidak ada panggilan Kiai apalagi Gus. Tidak ada, itu saya biasa-biasa saja. Setelah kembali saya ke pondok, saya ditanya oleh Kiai, ada apa? Ini anak-anak 3 orang minta ngaji. Kiai, ya saya mau kembali ke pondok. Kapan Kiai? Teruskan aja dulu sampai 1 tahun, setengah tahun. Ya saya sami'na wa ata'na, karena saya itu merasa ilmu saya sedikit, saya itu bukan orang pinter, saya ini bukan orang pinter, jadi saya modal saya taat sama kiai saja, taat sama para aulia, taat para Mbah Sirat, taat Mbah Kiai Tohamu itu aja sudah. Ya suruh neruskan sampai setengah tahun, saya setengah tahun mulai ada tambahan 2-3 anak lagi, saya silaturahmi lagi ke Kediri sowan Yai. Ditanya gimana keadaannya, ya ada tambahan 2-3 anak Kiai. Kiai istikharah kemungkinan, tapi paginya saya dipanggil kemudian supaya diteruskan sampai 1 tahun. Ya saya juga sami'na wa ata'na aja. Setelah 1 tahun berjalan, mulai banyak tetangga-tetangga yang ngaji. Saya sowan Kiai, ini sudah 1 tahun Kiai, gimana saya kembali ke pondok, apakah meneruskan mengajar anak-anak itu? Jadi tidak ada istilah pondok, tidak ada, namanya juga tidak ada pada waktu itu. Nah ini setelah istikharah Kiai diteruskan tambah lagi 2 tahun, jadi 1 tahun disuruh tambah lagi 3 tahun, 2 tahun. Jadi jumlahnya 3 tahun. Saya 3 tahun saya lalui, saya ringkas saja. Setiap ada masalah yang saya tidak mampu melaksanakan, kami selalu silaturahmi kepada Kiai untuk mohon fatwanya. Kalau Kiai selalu mendorong saya pada itu. Yang terakhir setelah itu, ya terus terang pada waktu itu saya masih jejaka dan saya masih jejaka ya. Belum kawin pada waktu itu, saya masih muda. Kemudian setelah 3 tahun saya sowan lagi pada Kiai. Yai ini sudah 3 tahun Yai, saya kembali ke pondok lagi atau saya teruskan anak-anak, saya taat sami'na wa ata'na. Kalau disuruh neruskan saya teruskan, kalau disuruh kembali ke pondok saya kembali ke pondok. Akhirnya Yai istikharah, ujian 1 kali lagi. Setelah 3 tahun, 3 tahun lagi, apakah ikhlas? Diuji ikhlasmu, diuji istiqomahmu, diuji ketabahan hatimu. Ini 1 kali lagi. Saya sami'na wa ata'na, mohon doa dan restu dari Kiai. Dan Kiai sering datang ke pondok, ke rumah saya, ya memberikan dorongan baik lahir batin maupun doanya. Terus saya dibimbing terus supaya saya ada kekuatan lahir dan batin, karena ya maklum ini anak muda pada waktu itu kadang-kadang juga bahasanya kebak keliwat. Kadang-kadang ya dimarahi oleh para kiai. Semangat ya, semangat mudanya. Seperti anak terkebat, tapi kan jiwa muda tidak bisa. Dibendung itu tidak bisa. Saya mengeluarkan jurus-jurus yang
tidak ada di situ. Karena saya dipesan oleh guru saya jangan sampai mendodori yang sudah didodori orang lain, supaya tidak punya musuh. Dan alhamdulillah sampai sekarang tidak punya musuh saya, karena saya tidak pernah mendodori sesuatu yang sudah didodori orang lain. Karena ada orang ahli sudah mursyid, saya tidak mau menjadi mursyid. Jadi saya menghindari segala itu. Ya. Setelah 3 tahun saya lalui, mulai ada orang mau mondok. Lah saya ini kan bingung, belum ada pondok. Jangankan pondok pada waktu awal itu, papan tulis saja tidak ada, kapur tidak ada. Jadi saya mulai mengajar anak-anak. Pada waktu teman-teman saya itu pakai kardus DDT pada waktu itu. Meja tidak ada, adanya masjid yang dijadikan medan ayah saya untuk dakwahnya itu masjid. Masjid itu saja adalah rumahnya ayah saya yang dipindahkan ke masjid karena pada waktu itu belum ada masjid. Itulah ceritanya. Akhirnya ringkasnya setelah 6 tahun, dan terus terang saya memang pada waktu itu ya karena saya itu orangnya sederhana, ilmu saya sedikit, juga gimana ya, saya itu kalau istilah Jawanya itu ada bahasa pirang-pirang sing dijongko ning arang-arang sing temonjo. Jadi saya takut. Lebih baik 1-2 saya selesaikan dulu. Nanti baru yang ketiga, yang keempat dan selanjutnya. Begitu juga masalah pendidikan itu. Ini saya selesaikan dulu ujian saya 6 tahun ini dari kiai saya. Soal masalah kawin, ya insya Allah masa saya tidak apa-apa. Itu guyonannya saya tidak laku. Sehingga pada waktu itu banyak juga orang-orang yang tanya saya mau menjodohkan dengan ini, dengan itu. Kiai juga yang datang, tapi saya mohon maaf, saya tak selesaikannya dulu. Ini amanat dari guru saya. Setelah 6 tahun, saya pada waktu itu sudah di dalam organisasi saya sudah jadi ketua IPNU. Karena saya tahun 64 itu sudah menjadi komandan CBP, Korps Brigadir Pembangunan IPNU, yang dilatih oleh Kolonel Katamso di Yogyakarta sebelum meletus G30 SPK. Jadi saya pakai kabaret begitu pada waktu itu. Kemudian setelah itu jadi ketua IPNU cabang, setelah jadi ketua IPNU cabang, pada waktu saya menyelesaikan ujian kami 6 tahun, istiqomahnya, tabah ujiannya, keikhlasannya diuji oleh guru saya sudah menjadi ketua Ansor. Jadi saya menyambi sambil menjadi ketua Ansor, ya dagang, ya ketua Ansor, ya pondok pesantren, ya pengajian itu. Ya, setelah 6 tahun kami dicalonkan oleh NU menjadi anggota DPRD Kabupaten 71. DPRD 2 itu. Saya nomor 3 pada waktu itu. Kemudian saya pada itu saya sowan Kiai, ini saya sudah 6 tahun. Apa yang diperintahkan oleh Kiai saya laksanakan. Alhamdulillah tidak ada suatu halangan, walaupun halangan semua bisa kita atasi dengan cara yang bijaksana. Alhamdulillah sekarang saya bahkan sudah dicalonkan menjadi anggota DPRD NU Nahdlatul Ulama. Kemudian gimana Pak Kiai, saya nderek lagi, apakah saya kembali ke pondok lagi, apa saya meneruskan mendidik teman-teman itu. Dan sudah ada banyak orang yang ingin mondok, ya, saya belum punya pondok. Akhirnya saya buatkan saya buatkan kamar di teras-terasnya tetangga. Seperti bedeng ya Pak ya? Tetangga itu saya pakai gedek, kemudian pakai tempat itu salung atau amben, pakai jendela, pakai lawang, tempatnya berbuka tempat kemana-mana. Kan memang luar tidak ada. Saya tidak berani mendirikan pondok. Alhamdulillah setelah 6 tahun saya sowan Kiai lalu mengajak kami derek untuk menghadap ke makbarahnya gurunya, yaitu Waliullah
Kiai Zainuddin Mojosari Nganjuk, Nganjuk. yang gurunya para kiai-kiai Jawa Timur, termasuk gurunya Kiai Hasyim Asngari Tebireng, Kiai Wahab Asdullah, Kiai Nahrawi, dan Mbah Kiai Mansur Kokongan, termasuk gurunya Mbah Kiai Sirah, gurunya Kiai Tohamu. Saya diajak ziarah ke sana. Setelah perintahnya Kiai, mari kita tahlil. Setelah tahlil, tidurlah di makbarohnya Kiai. Saya nanti tak etikaf di masjid, Kiai etikaf di masjid. Setelah ziarah, saya tidur. Alhamdulillah pada waktu tidur itu Waliullah Mbah Zainuddin Mojosari datang pada saya, memegang kepala saya, dengan beliau berkata, kowe dikodar karo Gusti Allah Ta'ala momong pondok kaya aku. Saya lalu bangun. Kiai datang tanya gimana? Kiai bilang, saya tadi kedatangan Waliullah Mbah Zainuddin Mojosari dan dipegang kepala saya dibilangkan, kowe dikodar karo Gusti Allah momong pondok kaya aku. Lalu pondoknya namanya monggo Kiai, artinya Kiai memberikan nama Pondok Al Huda. Itu tahun 69. Jadi setelah 6 tahun saya ada di rumah, maka resmi itulah pondok yang memberi nama pondok, yaitu Hamuid, yang memberikan restu untuk saya mendirikan pondok adalah Kiai Zainuddin Mojosari. Jadi saya ini hanya wayang saja lah, jalangnya di belakang saya itu ada, saya itu hanya modal saya satu, saya ingin taat pada kiai, saya ingin taat pada wali. Itulah sangu yang diberikan oleh ayah saya. Mulai itulah maka kami menyatakan resmi juga pondok pesantren, kami namanya pondok pesantren Al-Huda setelah 6 tahun saya diuji oleh Kiai Tohamu. Ya. Tadi setelah Abah mengenyam pendidikan di pesantren yang cukup lama tadi, kemudian pulang mendirikan pesantren, atau bagaimana Bah ini ceritanya sehingga berdiri pondok pesantren ini Bah? Maaf ya, jadi saya tidak ada pikiran untuk mendirikan pondok pesantren itu karena saya mengaca pada diri saya, ilmu saya, kemudian juga fasilitas dan keadaannya itu tidak ada pemikiran untuk mendirikan pesantren. Saya pulang karena kangen sama ayah dan ibu saya, sudah 5 tahun tidak ketemu sama ayah dan ibu. Kemudian setelah pulang hari Ahad tanggal 17 Agustus 1963. Pada waktu itu saya umur 23 tahun. Nah, itu kemudian setelah 2 hari di rumah ada tetangga kami minta ngaji pada saya. Saya bilang, ya saya ini belum pulang, kitab saya semua di pondok, apa-apa saya hanya kedar kangen. Tapi dia tetap minta, walaupun di rumah 3 hari atau 4 hari pun saya sedia saja, asal mau mengajar. Akhirnya juga saya ajari anak 3 tadi, sampai kira-kira 3 bulan. Setelah 3 bulan saya kembali ke pondok pesantren, matur pada Yai. Kiai tanya pada saya, di rumah ada apa? Yaitu Yai ada anak 3, minta diajari mengaji. Tapi ya saya bilang saya belum pulang kok, saya ini baru tilek rumah saja. Jadi ya teman-teman tetangga saya pemuda itu yang manggil saya ya nama saya saja. Namanya Habib ya Habib, yang pernah adik mengambil saya ya Kak atau Mas, atau yang lebih tua yang memanggil saya Dik dan sebagainya. Tidak ada panggilan Kiai apalagi Gus, tidak ada. Itu saya biasa-biasa saja. Setelah kembali saya ke pondok, saya ditanya oleh Kiai, ada apa? Ini anak-anak 3 orang minta ngaji. Kiai, ya saya mau kembali ke pondok. Kapan Kiai? Teruskan aja dulu sampai 1 tahun, setengah tahun. Ya saya sami'na wa ata'na, karena saya itu merasa ilmu saya sedikit, saya itu bukan orang pinter, saya ini bukan orang pinter, jadi saya modal saya taat sama kiai saja, taat sama para aulia, taat para Mbah Sirat, taat Mbah Kiai Tohamu itu aja sudah. Ya suruh neruskan sampai setengah tahun, saya setengah tahun mulai
ada tambahan 2-3 anak lagi, saya silaturahmi lagi ke Kediri, sowan Kiai. Ditanya gimana keadaannya, ya ada tambahan 2-3 anak Kiai. Kiai istikharah kemungkinan, tapi paginya saya dipanggil, kemudian supaya diteruskan sampai 1 tahun. Ya saya juga samin awatnya aja. Setelah 1 tahun berjalan, mulai banyak tetangga-tetangga yang ngaji. Saya sowan Kiai, ini sudah 1 tahun Kiai. Gimana saya kembali ke pondok? Apakah meneruskan mengajar anak-anak itu? Jadi tidak ada istilah pondok, tidak ada. Namanya juga tidak ada pada waktu itu. Nah ini setelah istikharah Kiai diteruskan tambah lagi 2 tahun. Jadi 1 tahun disuruh tambah lagi 3 tahun. 2 tahun. Jadi jumlahnya 3 tahun. Saya 3 tahun saya lalui. Saya ringkas saja. Setiap ada masalah yang saya tidak mampu melaksanakan, kami selalu silaturahmi kepada Kiai untuk mohon fatwanya. Kalau Kiai selalu mendorong saya pada itu. Yang terakhir setelah itu, ya terus terang pada waktu itu saya masih jejaka dan saya masih jejaka ya. Belum kawin pada waktu itu, saya masih muda. Kemudian setelah 3 tahun saya sowan lagi pada Kiai, Kiai ini sudah 3 tahun Kiai. Saya kembali ke pondok lagi atau saya teruskan anak-anak, saya taat sami'na wa ata'na. Kalau disuruh neruskan saya teruskan, kalau disuruh kembali ke pondok saya kembali ke pondok. Akhirnya Kiai istikharah, ujian 1 kali lagi. Setelah 3 tahun, 3 tahun lagi. Apakah ikhlas? Diuji ikhlasmu, diuji istiqomahmu, diuji ketabahan hatimu. Ini 1 kali lagi. Saya sami'na wa ata'na, mohon doa dan restu dari Kiai. Dan Kiai sering datang ke pondok, ke rumah saya, ya memberikan dorongan baik lahir batin maupun doanya. Terus saya dibimbing terus supaya saya ada kekuatan lahir dan batin, karena ya maklum ini anak muda pada waktu itu kadang-kadang juga bahasanya kebak keliwat. Kadang-kadang ya dimarahi oleh para kiai Semangat sepuh, ya, semangat mudanya. Seperti anak terkebat, tapi kan jiwa muda tidak bisa. Dibendung itu tidak bisa. Saya mengeluarkan jurus-jurus yang tidak ada di situ. Karena saya dipesan oleh guru saya jangan sampai mendodori yang sudah didodori orang lain, supaya tidak punya musuh. Dan alhamdulillah sampai sekarang tidak punya musuh saya, karena saya tidak pernah mendodori sesuatu yang sudah didodori orang lain. Karena ada orang ahli sudah mursyid, saya tidak mau menjadi mursyid. Jadi saya menghindari segala itu. Ya. Setelah 3 tahun saya lalui, mulai ada orang mau mondok. Lah saya ini kan bingung, belum ada pondok. Jangankan pondok pada waktu awal itu, papan tulis saja tidak ada, kapur tidak ada. Jadi saya mulai mengajar anak-anak. Pada waktu teman-teman saya itu pakai kardus DDT pada waktu itu. Meja tidak ada, adanya masjid yang dijadikan medan ayah saya untuk dakwahnya itu masjid. Masjid itu saja adalah rumahnya ayah saya yang dipindahkan ke masjid karena pada waktu itu belum ada masjid. Nah, itulah ceritanya. Akhirnya setelah 6 tahun, dan terus terang saya memang pada waktu itu ya karena saya itu orangnya sederhana, ilmu saya sedikit, juga gimana ya, saya itu kalau istilah Jawanya itu ada bahasa pirang-pirang sing dijongko ning arang-arang sing temonjo. Jadi saya takut. Lebih baik 1-2 saya selesaikan dulu. Nanti baru yang ketiga, yang keempat dan selanjutnya. Begitu juga masalah pendidikan itu. Ini saya selesaikan dulu ujian saya 6 tahun ini dari kiai saya. Soal masalah kawin, ya insya Allah masa saya tidak apa-apa. Itu guyonannya saya tidak laku. Sehingga pada waktu itu banyak juga orang-orang yang tanya saya mau menjodohkan dengan ini, dengan itu. Ya, kiai juga yang datang, tapi saya mohon maaf, saya tak selesaikannya dulu. Ini amanat dari guru saya. Setelah 6 tahun, saya pada waktu itu sudah di dalam organisasi saya sudah
jadi ketua IPNU. Karena saya tahun 64 itu sudah menjadi komandan CBP, Korps Brigadir Pembangunan IPNU yang dilatih oleh Kolonel Katamso di Yogyakarta sebelum meletus G30 SPK. Jadi saya pakai kabaret begitu pada waktu itu. Kemudian setelah itu jadi ketua IPNU cabang, setelah jadi ketua IPNU cabang, pada waktu saya menyelesaikan ujian kami 6 tahun, istiqomahnya, tabah ujiannya, keikhlasannya diuji oleh guru saya sudah menjadi ketua Ansor. Jadi saya menyambi sambil menjadi ketua Ansor, ya dagang, ya ketua Ansor, ya pondok pesantren, ya pengajian itu. Ya, setelah 6 tahun kami dicalonkan oleh NU menjadi anggota DPRD Kabupaten 71. DPRD 2 itu. Saya nomor 3 pada waktu itu. Kemudian saya pada itu saya sowan Kiai, ini saya sudah 6 tahun. Apa yang diperintahkan oleh Kiai saya laksanakan, alhamdulillah tidak ada suatu halangan, walaupun halangan semua bisa kita atasi dengan cara yang bijaksana. Alhamdulillah sekarang saya bahkan sudah dicalonkan menjadi anggota DPRD NU Nahdlatul Ulama. Kemudian gimana Pak Kiai, saya nderek lagi, apakah saya kembali ke pondok lagi, apa saya meneruskan mendidik teman-teman itu. Dan sudah ada banyak orang yang ingin mondok, ya, saya belum punya pondok. Akhirnya saya buatkan saya buatkan kamar di teras-terasnya tetangga-tetangga. Seperti bedeng ya, Bah ya? Tetangga-tetangga itu saya pakai gedek, kemudian pakai tempat itu salung atau amben, pakai jendela, pakai lawang, tempatnya berbuka tempat kemana-mana. Kan memang luas tidak ada. Saya tidak berani mendirikan pondok. Alhamdulillah setelah 6 tahun saya sowan Kiai lalu mengajak kami derek untuk menghadap ke makbarahnya gurunya, yaitu Waliullah Kiai Zainuddin Mojosari Nganjuk, yang gurunya para Kiai Jawa Timur, termasuk gurunya Kiai Hasyim Asngari Tebireng, Kiai Wahab Asdullah, Kiai Nahrawi, dan Mbah Kiai Mansur Kokongan, termasuk gurunya Mbah Kiai Sirah. Gurunya Kiai itu kamu. Saya diajak ziarah ke sana. Setelah perintahnya Kiai, mari kita tahlil. Setelah tahlil, tidurlah di makbarahnya Kiai. Saya nanti tak itikaf di masjid. Kiai itikaf di masjid. Setelah ziarah, saya tidur. Alhamdulillah pada waktu tidur itu Waliullah Mbah Zainuddin Mojosari datang pada saya, memegang kepala saya, dengan beliau berkata, kowe dikodar karo Gusti Allah Ta'ala momong pondok kaya aku. Saya lalu bangun. Kiai datang tanya gimana? Kiai bilang, saya tadi kedatangan Waliullah Mbah Zainuddin Mojosari dan dipegang kepala saya dibilangkan, kowe dikodar karo Gusti Allah momong pondok kaya aku. Lalu pondoknya namanya monggo Kiai, artinya Kiai memberikan nama Pondok Al Huda. Itu tahun 69. Jadi setelah 6 tahun saya ada di rumah, maka resmi itulah pondok yang memberi nama pondok, yaitu Hamuid, yang memberikan restu untuk saya mendirikan pondok adalah Kiai Zainuddin Mojosari. Jadi saya ini hanya wayang saja lah, dalangnya di belakang saya itu ada, saya itu hanya modal saya satu, saya ingin taat pada Kiai, saya ingin taat pada wali. Itulah sangu yang diberikan oleh ayah saya. Mulai itulah maka kami menyatakan resmi juga pondok pesantren, kami namanya pondok pesantren Al-Huda setelah 6 tahun saya diuji oleh Kiai. Kiai Toha Mu'min.
Nah, ini kan tadi Abah bercerita bagaimana pondok pesantren yang Abah dirikan yang kemudian dikukuhkan juga oleh Kiai Haji Toha Muid yang merupakan gurunya Abah. Nah, tadi sedikit Abah telah menyinggung soal organisasi yang Abah pimpin. Ada, kalau informasi yang kami terima ini, Abah ini pernah menjadi Ketua IPNU Kabupaten Boyolali, Ketua Ansor Kabupaten Boyolali, Ketua PCNU juga Kabupaten Boyolali, kemudian menjadi Rois Suriah, dan jika tidak salah per hari ini masih menjadi Ketua Rois Thoriqoh Muktabaroh An-Nahdiyah. Selain itu juga ada data yang menyampaikan bahwa Abah ini pernah menjadi Ketua IPHI, Ketua FKUB, juga Ketua IJMI waktu itu, dan sekarang masih menjabat sebagai Ketua MUI Kabupaten Boyolali. Abah ini seperti apa menjalaninya? Kan pasti ada ini, Bah, satu organisasi dengan organisasi yang lain, ini yang masa periodenya bersamaan. Ini seperti apa, Bah, dalam menjalaninya, Bah? Ya, itu semua itu berjalan tanpa rekayasa, jadi begitu aja lah. Saya hanya ingat kalau orang itu amanah, maka Allah Ta'ala akan memberikan amanah yang lain. Jadi orang itu ukurannya amanah. Apabila dia itu satu amanah bisa dilaksanakan, maka Allah Ta'ala akan memberikan amanah. Yeah. Sehingga saya pada waktu pondok itu sudah mulai berdiri, saya sudah menjadi ketua Ansor sekaligus menjadi anggota DPR. Nah, kemudian 3 tahun kemudian ada konferensi NU, saya terpilih menjadi ketua NU, sekaligus saya jadi ketua P3 dan wakil ketua DPRD ngomong pondok pesantren. Sehingga ada orang itu tanya saya, Pak Yai, ini sampean dirasain orang tuanya, caranya berpikir bagaimana Pak Kiai? Yang banyak jabatan dan sebagai ketua semua kok bisa berjalan semua dengan baik. Saya jawab, kan semua itu punya departemen-departemen. Saya memfungsikan. Jadi organisasi sebagai ketua itu sebetulnya tidak banyak berpikir karena sudah punya. Ya, karena itu saya selalu mencoba memfungsikan badan-badan yang ada itu dengan sebaik-baiknya. Sehingga kami tidak terlalu banyak berpikir kami, sehingga semua bisa berjalan dengan lancar. Jadi memang saya pernah jadi ketua IPNU, cabang, ketua Ansor, kemudian PCNU 2 periode, Rois Suriah, dan juga ketua Rois Thoriqoh Muktabaroh An-Nahdiyah. Ini tapi ya tidak bersamaan pada waktu itu. Oh, tidak bersamaan. Berjenjang. Jadi ketua IPNU, kemudian ganti ketua Ansor, kemudian jadi PCNU dan sebagainya. Itu cara saya, yaitu seperti itu. Jadi kita punya departemen, memfungsikan departemen yang ada sehingga semua berjalan. Karena ibarat bangunan semua mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Sehingga kami hanya sebagai komando saja yang itulah yang saya cara kerja saya, sehingga alhamdulillah berjalan semua. Jam saya mikirkan pondok, saya pulang ke pondok. Jam saya ke organisasi, saya ke kantor organisasi. Itulah cara saya bekerja, dan alhamdulillah semua ini sangat amat didukung oleh istri saya. Ibu Haja Habib Ihsanuddin itulah luar biasa pendukungnya. Pada waktu saya menjadi memegang beberapa jabatan, ekonomi kami, anak saya masih kecil-kecil, ekonomi kami juga belum sempurna. Ibu dia itu tampil pada saya, bilang, sudahlah, berjuanglah 100%. Saya yang akan mencari makan, saya yang akan mencari biaya hidup. Itulah istri saya. Itulah yang membuat saya saya bisa mampu, alhamdulillah,
atas pertolongan Allah Ta'ala, tapi yang nomor satu adalah juga dukungan dari istri saya. Dia sangat mendukung. Selain ibadahnya juga luar biasa dalam mendoakan saya, dia karena memang keturunannya orang ahli dagang, jadi ahli ekonomi beliau itu, sehingga dia tanggung jawab, sudahlah berjuanglah 100%, saya yang mencari makan, gitulah. Iya. Dunia ini. Jadi alhamdulillah tidak diberi dengan beberapa. Jadi selain pengasuh pondok pesantren, Abah juga aktif di organisasi, tapi Abah juga pedagang. Dagang. Begitu ya. Jadi Bah, ini tadi saya juga pernah membaca Abah ini pernah menjadi anggota DPRD, bahkan menjadi wakil ketua DPRD di Kabupaten Boyolali selama 3 periode dan 1 kali anggota, kemudian lanjut lagi menjadi anggota DPRD provinsi. Nah, ini ketika menjabat menjadi anggota DPRD ini seperti apa, Bah? Mengelola pondok pesantren tapi juga aktif di legislatif. Ya. Bagaimana, Bah? Alhamdulillah. Jadi begini, banyak orang yang tanya, kok bisa mimpin pondok pesantren dan Tapi juga menjadi di anggota legislatif. DPR, semua berjalan. Ini ada yang bertanya karena banyak sekali orang yang mempraktekkan itu mesti salah satunya ada yang kalah, atau pondoknya yang kalah, atau DPR-nya yang kalah. Tapi kenapa Pak Kiai Khafif kok 5 periode kok berjalan terus, bahkan sampai di Jawa Tengah? Itu caranya bagaimana? Sedang putra-putra Pak Kiai masih di dalam pendidikan semua, belum ada pembantunya di dalam pondok pesantren. Nah, ini saya memang punya satu sesuatu falsafah hidup. Nomor 1 itu jangan nomor 2. Nomor 2 jangan jadi nomor 3. Betul. Nomor 3 jangan jadi nomor 4. Jadi kita harus menomorsatukan nomor 1. Kemudian nomor 2 kan nomor 2. Nomor 3 kan nomor 3. Contohnya, sekarang Pak Kiai atau saya memilih yang mana? Yang nomor 1 adalah pondok pesantren. Jadi sebelum saya berangkat ke kantor, saya ngaji dulu. Habis subuh langsung ngaji. Setelah saya ngaji selesai, saya mulai siap-siap. Nah, kemudian berangkat ke kantor, pulang dari pondok kantor, kalau perlu minum, langsung ke masjid lagi untuk mendidik. Masya Allah, luar biasa. Itulah semua berjalan. Jadi dua-duanya Bahkan tetap berjalan. di Jawa Tengah pun saya tidak pernah tidur di Jawa Tengah. Saya terus pulang karena di rumah ada santri-santri yang harus saya. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini tadi peran Abah di pemerintahan, kemudian di kemasyarakatan, di pondok pesantren. Ini sekarang Abah, pada tahun 2008 ini Abah dinobatkan sebagai juara pertama nasional keluarga Sakinah Teladan. Ini luar biasa, Abah. Seorang kiai yang lokasinya ini berada di pelosok desa, Abah. Tetapi Abah bisa menjadi juara 1 nasional keluarga Sakinah Teladan yang sangat menginspirasi pada saat itu. Ini kesuksesan Abah ini seperti apa? Putra-putri Abah ini seperti apa sekarang? Jadi begini ya, saya juga tidak tahu itu. Hanya pada waktu tahun 2007 itu haji saya dengan keluarga, dengan anak-anak dan menantu-menantu saya. Kemudian bersamaan dengan seorang pegawai Depak KUA di Provinsi Jawa Tengah, melihat tingkah laku saya dengan anak-anak saya, dia terpikat. Sampai pulang haji dia bilang, Pak Yai, kan saya datangnya sebagai calon lomba keluarga Sakinah Teladan. Saya bilang, loh jangan, saya ini kiai kok disuruh lomba itu. Tapi biayanya tetap bersiko, ini kan untuk contoh sebagai uswatun hasanah. Karena suasana sekarang sudah seperti ini, moralnya sudah seperti ini, membutuhkan figur yang bisa menjadi contoh. Karena niatnya baik, saya mau. Akhirnya dilombakan. Saya juga bingung, apa yang dilombakan? Saya belum pernah membaca buku tentang keluarga Sakinah, dan apa yang harus saya kerjakan, saya tidak tahu. Saya karena saya itu anak pondok pesantren, ya jawaban saya seperti pada waktu ngaji di pondok saja. Akhirnya berjalan
di Boyolali saya menang, kemudian Ardinan Surakarta menang lagi, di Provinsi Jawa Tengah menang lagi, kemudian dinasionalkan mewakili Jawa Tengah menang lagi. Itu ya di dalam lomba itu ini memang macam-macam. Pertama, seorang untuk dicalonkan jadi keluarga sakinah itu istrinya harus satu, tidak boleh dua. Kalau dua dicoret. Jadi tidak boleh poligami ya? Boleh. Kedua kalinya anaknya harus sarjana semua. Jadi putra-putri Abah sarjana semua, nggih? Iya, anak saya sarjana semuanya. Mondok semua tapi sarjana semua. Kemudian juga di dalam ujian keluarga sakinah itu harus menjadi teladan masyarakat. Bahkan pada waktu ujian dari tingkat 1 Jawa Tengah itu tim dari Jawa Tengah datang ke rumah saya memanggil tetangga di muka, tetangga di kiri, kanan dan belakang, kemudian RT, RW, Pak Lurah, Pak Camat, kemudian sampai dan Ramil, Kapolres, organisasi cabang kabupaten itu NU cabang, Muhammadiyah cabang, semua organisasi Islam cabang dipanggil semuanya oleh tim, ditanya satu persatu bagaimana Pak Habib Ihsanuddin itu semua. Jadi tidak bisa akan bohong, tidak bisa. Tidak bisa direkayasa ya, Mbah ya. Apa adanya. Nah, di dalam pertanyaan saya ditanyakan, Pak Kiai kok bisa membentuk rumah tangga sakinah yang ini bagaimana Pak Kiai? Saya jawab, saya kan ayat Al-Quran sudah mengatakan di mana Allah Ta'ala berfirman terhadap Nabi Adam, ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah. Uskun sakinah, bentuklah rumah tangga sakinah. Uskun anta wa zaujukal jannah, dengan istrimu di surga. Jadi memang perintah. Kalau itu perintah pada Nabi Adam kan juga perintah pada saya untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah dengan istrinya. Kemudian tanya lagi, bagaimana merealisasi daripada ayat itu bagaimana? Pak Kiai di dalam saya pakai dasar firman sabda Rasulullah SAW. Arba'atun min sa'adatil mar'i ayyakuna zawjatu sholihatan wa auladu abraron wa qulatu sholihina wa rizqu halalun. Jadi untuk merealisasi hidup sakinah itu seperti sabda Nabi, ada empat macam tanda-tanda orang itu hidup sakinah. Satu, istrinya harus orang yang solehah. Nah ini yang nomor satu. Ini yang nomor satu. Istrinya adalah seorang sakinah. Oleh karena saya itu ya 6 tahun menjadi kiai atau mimpin pondok pesantren belum berkawin, tapi ya melihat-lihat cari di mana ada wanita yang solehah. Karena itu kuncinya. Dari istri yang solehah lahirlah auladu abroron, anaknya bagus-bagus. Anak yang bagus-bagus. Alhamdulillah anak saya baik-baik semuanya. Kemudian bakulatus solehah, bertemannya dengan orang soleh-soleh. Saya di NU, saya di MUI, saya di IPI. Teman saya adalah orang kiai-kiai semua. Warizku halalun, saya berusaha, walaupun saya jadi anggota DPR, tapi hasil daripada DPR itu saya berikan tanah. Kurang lebih ada 14 sertifikat yang sekarang saya gunakan untuk sekolah TK, Hidayah, Sanawiyah, Aliyah, SMK, kemudian untuk pondok pesantren putri, pondok Hafizul Quran, dan semuanya itu ada hasil jadi anggota DPR. Hidup saya dagang sama ibu. Itu warisku halalun. Jadi ada 4 itulah yang saya laksanakan sebagai realisasi untuk membina suatu rumah tangga yang sakinah. Itu saya sampaikan, ternyata itu lulus. Itulah bahasa yang paling tepat sehingga saya mendapat nilai dari Menteri Agama. Ternyata bukan teori yang ada dalam buku-buku. Saya pelajaran pondok pesantren saja yang saya gunakan untuk mencapai menjadi juara pertama ya, Mbah ya. Juara. Kalau putra-putri Abah berjumlah berapa dan sekarang di mana ya, Mbah ya? Alhamdulillah
Iya, sangat bahagia dan bangga dengan anak-anak saya. Anak-anak saya semuanya 6 putri, 4 putra. Ya. Yang putri, alhamdulillah semuanya sarjana dan alumni pondok pesantren. Sekarang juga sudah berumah tangga sendiri-sendiri dan alhamdulillah keadaannya juga sangat baik dan bagaimanapun juga mempunyai kedudukan. Ada yang pertama itu sebagai ketua Madrasah Aliyah, Kepala Madrasah Aliyah. kepala Madrasah Aliyah. Suaminya menjadi kepala KUA Kepala KUA. Kabupaten Boyolali. Yang kedua juga pegawai KUA putrinya yang dulu pernah menjadi asisten anggota DPR dan menteri. Sekarang suaminya detik ini menjadi Mahfud MD, Menteri Menko Polhukam. Ya, Polhukam. Polhukam. Kemudian yang ketiga adalah di pemerintah daerah. Suaminya juga di pemerintah daerah. Kemudian yang keempat laki-laki, namanya Athaillah, yang sekarang memimpin Pondok Pesantren Tahfidzul Quran. Dan kebetulan dia di organisasi menjadi wakil ketua umum Pakar Nusa. Pakar Nusa Pusat ya. Yang kelima namanya Aunullah A'la Habib, ini tamatan Al-Azhar Mesir. Di Mesir. Ya, sekarang menjadi wakil sekretaris jenderal Ansor Pusat. Dan dia adalah calon pemimpin pondok pesantren setelah nanti meneruskan saya. Kedua-duanya adalah calon pemimpin pondok. Yang keenam ya. Ya, Yang keenam itu putri yang sekarang menjadi asistennya Gubernur Jawa Timur. Bu Khofifah Indar Parawan. Khofifah Indar Parawan. Dulu pada waktu jadi menteri pun dia menjadi asistennya, sekarang dilanjutkan menjadi itulah kebahagiaannya. Jadi auladu abroron itu betul-betul alhamdulillah saya rasakan nikmatnya punya anak yang baik-baik. Abah ini yang terakhir, Bah. Apa harapan Abah terhadap pondok pesantren ini, pondok pesantren Al-Huda, kemudian putra putri Abah, santri-santri Abah, dan juga mungkin para alumni, Bah? Menurut berita yang saya terima, alumni Abah ini rata di seluruh provinsi di Indonesia ini. Kira-kira harapan Abah seperti apa kepada mereka? Dan juga kira-kira masih ada nggak, Bah, cita-cita Abah yang belum terlaksana untuk pondok pesantren ini, Bah? Ya begini ya, saya sering mendengarkan kata-kata mutiara dari para kiai-kiai. Dan ini saya sampaikan pada santri-santri. Contoh daripada Dr. Kiai Haji Dam Khalid pernah menyampaikan bahwa pondok pesantren itu adalah benteng terakhir akidah ahli sunnah wal jamaah. Benteng terakhir. Ini saya berikan pada santri-santri. Anda itu pemegang benteng terakhir akidah ahli sunnah wal jamaah, Islam ahli sunnah wal jamaah. Kemudian juga apa yang disampaikan oleh Kiai Zarkasi, pengasuh pendiri Pondok Gontor Jawa Timur, mengatakan santri yang berhasil itu bukan gedungnya yang bagaikan hotel, tapi pesantren yang hasil itu adalah pondok pesantren yang santrinya apabila pulang bermanfaat untuk masyarakat, untuk nusa, bangsa dan negara. Ini yang saya masukkan pada santri-santri untuk nanti setelah pulang dari pondok untuk berbakti kepada nusa, bangsa, negara dan agama. Itu harapan kami. Dan kami memimpin santri pesantren ini adalah saya gambarkan sebagai anak saya sendiri. Saya asuh dengan penuh kasih sayang dan saya doakan, saya didik semoga nanti para santri-santri ini betul-betul menjadi manusia yang
menjadi manusia yang khairunas anfa'ahum linnas. Bagus-bagusan manusia adalah manusia yang karyanya dan tujuannya adalah untuk kepentingan masyarakat. Adapun kami pondok pribadi kami, ya kami umur saya sudah sekarang 78. 78 tahun ya Pak ya. 78. Alhamdulillah atas doanya dari semuanya pihak, alhamdulillah sehat walafiat dan masih terus membimbing para santri. Kami punya pikiran bahwa kalau ditanyakan pada saya ada pertanyaan, apa kau di Pak Kiai Habib diberi umur sudah 78 tahun itu, apa yang akan kau tinggalkan pada Indonesia? Apa yang kau tinggalkan pada agama? Apa yang akan kau tinggalkan pada masyarakat? Nah, di sini inilah saya ada istilah tidak ada hari tidak membangun. Tidak ada hari tidak membangun. Walaupun hanya satu bata saya letakkan, saya setiap hari terus membangun. Ini semuanya adalah menjawab pertanyaan saya. Apa yang kau perbuat? Engkau diberi umur sekian tahun itu. Apa tinggalanmu kepada generasi yang akan datang, kepada masyarakat yang akan datang? Inilah sehingga saya punya cita-cita. Kalau sekarang sudah ada PAUD-nya, TK-nya, Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyahnya, SMK-nya. Kemudian saya juga ingin bagaimana besok pondok kami ada perguruan tingginya. Dan saya harapkan anak-anak saya akan bisa melopori untuk berdirinya perguruan tinggi ini. Syukur kami masih bisa hadir pada waktu berdirinya perguruan tinggi itu. Dan yang sangat-sangat saya harapkan bahwa pesantren ini harus membumi kepada NKRI. Pesantren ini harus merasa sadar, santri-santri saya, bahwa kita itu hidup di Indonesia, di langit Indonesia, di bumi Indonesia, minum air Indonesia, makan makanan Indonesia, maka NKRI adalah harga mati. Itu harapan saya kepada santri saya. Itulah penghargaan yang apa di hari ulang tahun ke-58 ini Al-Huda mendapatkan kado ucapan selamat hari ulang tahun dari Ketua Umum PBNU, juga Menteri Agama Republik Indonesia, juga Menko Polhukam, dan juga para pejabat-pejabat di kabupaten, Bapak Kapolres, Bapak Dandim. Apa yang ingin Abah sampaikan kepada beliau-beliau ini? saya sebetulnya tidak menyangka kalau pondok pesantren yang ada di pelosok desa yang santrinya juga boleh dikatakan belum terlalu banyak dibandingkan dengan pondok-pondok yang besar, tetapi kami mendapat penghormatan yang luar biasa sehingga kami mendapat ucapan dari Ketua PBNU, Ketua Umum PBNU, Bapak Kiai Haji Sirat Agil Sirat. Kemudian juga dari Menteri Agama Gus Yakut, juga dari Menteri Menko Polhukam Bapak MD Mahfud, juga dari beberapa teman-teman andetolan kami yang bersamaan di DPR maupun bersamaan di organisasi Majelis Ulama dan juga MUI serta IBI serta yang lain di NU, banyak sekali yang mengucapkan selamat, juga dari penjabat-penjabat tingkat provinsi, juga tingkat kabupaten, baik Dandim, Kapolres. Ini adalah satu kehormatan yang sangat tinggi yang
kami terima sebagai kado yang kami terima pada hari ulang tahun ke 58 ini. Oleh karena itu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan semoga apa yang saya perbuat ini diridhoi oleh Allah Ta'ala, dan kami berdoa mudah bapak-bapak yang memegang pemerintahan sekarang mendapat bimbingan daripada Allah SWT, sehingga selamat di dalam pengabdian kita kepada negara, nusa, bangsa, dan agama. Saya sendiri juga mohon doa restu dari semua pihak. Semoga kami diberikan umur yang panjang sehingga bisa berbuat lebih banyak lagi. Sehingga semua nanti kalau saya menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala punya satu harapan mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Pondok Pesantren Al-Huda, kami mohon doanya, restunya semua dzurriyyah saya, anak cucu saya, semoga bisa mampu meneruskan Pondok Pesantren Al-Huda ila yaumil akad, yaumil kiamah. Itulah harapan kami. Terima kasih atas waktu yang sudah Abah sempatkan bisa wawancara sebelum hari lahir Pondok Pesantren Al-Huda Joglo yang ke-58. Besar harapan kami semoga Abah diberi usia yang panjang, Amin. sehat, Amin. Nyai juga diberi usia yang panjang, Amin, sehat, amin. walafiat, Amin, dan amin, seluruh amin. zuriatnya. Para pemirsa, demikianlah tadi wawancara saya dengan Abah Kiai Haji Habib Ihsanuddin, pengasuh sekaligus pendiri Pondok Pesantren Al-Huda Joglo Boyolali. 3 hal yang menjadi catatan saya selama mewawancarai beliau. Yang pertama, semenjak kecil beliau adalah orang yang sangat taat pada orang tua dan taat pada guru. Ketika beliau diamanati pondok pesantren, maka beliau berprinsip bahwa satu amanah akan menghadirkan amanah-amanah Allah yang lain. Dan terakhir, beliau selalu berprinsip selalu menomorsatukan nomor 1 dan menomorduakan nomor 2. Saya Zulfana Diana dari Al-Huda Official mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah. Ya, ya, Mas. Kerawahannya.